Kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan video materi ujian akhir semester studi keislaman dengan judul Aspek Ibadah, Latihan Spiritual dan Pembinaan Akhlak dalam Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia Utami. Saya akan membahas mengenai masalah ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah adalah suatu serangkaian kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Dikarenakan ibadah menunjukkan bentuk ketaatan, ketundukan, dan penghambaan kita sebagai manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita, namun kita sebagai manusia yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanyalah manusia yang lemah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Sehingga orang-orang yang tidak mau beribadah adalah orang-orang yang tinggi hati, dikarenakan mereka tidak merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasannya ketika kita beribadah dan ketika seseorang malas untuk beribadah, maka bukan orang tersebut yang tidak mau menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang enggan untuk menemuinya. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang tidak mau beribadah adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Semoga kita semua termasuk pada orang-orang yang mau untuk menjalankan syariat Islam dan tetap untuk beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai definisi ibadah, ibadah secara bahasa berarti ketundukan, kepatuhan, penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk mengenai istilah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah adalah suatu serangkaian kegiatan penghambaan yang dilakukan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jikalau kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam manifestasi ibadah kita, maka rasakanlah seolah-olah Allah telah melihat kita. Yang kedua adalah definisi ibadah menurut para ulama ilmu tauhid. Menurut mereka, ibadah merupakan suatu serangkaian kegiatan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, yang disertai dengan bentuk penghambaan yang merendahkan diri serendah-rendahnya karena mengakui keagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah definisi ibadah menurut para ulama ilmu fiqih. Menurut mereka, ibadah merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai macam-macam ibadah. Yang pertama, ibadah secara umum atau secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah merupakan ibadah yang sudah ditentukan kadarnya, tata cara pelaksanaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, berpuasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Artinya ibadah tersebut belum ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, seperti dalam bidang politik, sosial budaya, yaitu ketika kita berinteraksi dengan sesama dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah ditinjau dari tata cara pelaksanaannya. Yang pertama adalah ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, merupakan ibadah yang menggabungkan antara jasmaniyah dan rohaniyah di dalam pelaksanaannya, seperti sholat dan berpuasa. Yang kedua adalah ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu ibadah yang tidak melibatkan jasmaniyah namun melibatkan rohaniyah dan maliyah. Melibatkan sifat rohani namun membutuhkan harta juga, seperti contohnya yaitu zakat, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ibadah yang melibatkan jasmaniyah, rohaniyah, dan juga melibatkan maliyah, seperti haji.
harus sehat secara jasmani, harus sehat secara rohani, dan harus memiliki maliyah atau harus memiliki harta yang berkecukupan. Yang ketiga adalah ibadah yang ditinjau dari segi kepentingannya. Yang pertama adalah ibadah munfarid atau ibadah yang dilakukan secara sendiri seperti sholat, berpuasa, dan juga membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah ibadah berjamaah ataupun ijmali seperti sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah ibadah ditinjau dari sifat dan bentuknya, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ibadah lisan, artinya kita menggunakan lisan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berzikir, membaca Al-Quran, mengatakan perkataan yang baik terhadap sesama umat muslim, dan juga terhadap sesama manusia, sehingga menjalin interaksi yang baik. Yang kedua adalah ibadah yang melibatkan perbuatan namun belum ditentukan kadarnya, seperti memandikan jenazah. Yang ketiga adalah ibadah yang bersangkutan dengan perbuatan yang sudah ditentukan ketetapannya dan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berpuasa, sholat, haji, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada ibadah dalam bentuk menahan diri dan menahan hawa nafsu, yaitu berpuasa. Dan yang kelima adalah ibadah yang menggugurkan hak kepada orang lain, yaitu ibadah dalam konteks memaafkan orang lain apabila orang lain tersebut melakukan kesalahan terhadap kita. Kita memberikan kelapangan kepada mereka, maka hal tersebut sudah termasuk pada ibadah. Nah, selanjutnya mengenai syarat-syarat beribadah. Tentunya di dalam segala hal harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar kita mampu melaksanakan hal tersebut. Begitu pula di dalam ibadah, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beribadah, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau ada sebuah ibadah yang tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis, bahkan menyimpang, maka boleh kita katakan sebagai bid'ah mardud ataupun bid'ah yang tertolak. Mengenai bid'ah ini sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, maka ia tertolak. Syarat yang pertama di dalam beribadah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama merupakan sebuah konsekuensi daripada kalimat pertama syahadatain, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Plus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu konsekuensi yang kita pilih ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam beribadah kita tidak boleh meniatkan ibadah kita karena hal lain selain pada Allah, mendapatkan pujian orang lain misalnya. Yang kedua, ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan konsekuensi daripada kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad utusan Allah. Secara langsung kita mengakui bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah yang wajib kita suri tauladani dan wajib kita jadikan acuan di dalam melakukan suatu perbuatan, terutama di dalam beribadah. Selanjutnya pembahasan terakhir dari saya mengenai ibadah yang akan membahas mengenai keutamaan ibadah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ibadah merupakan bentuk tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jikalau kita mampu melaksanakan ibadah dengan syarat-syarat yang terpenuhi, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho terhadap kita. Kita juga akan melaksanakan syariat-syariat agama yang secara langsung berarti kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam keutamaan dalam ibadah mungkin tidak akan sempat disampaikan semua di dalam video singkat ini. Namun ketahuilah bahwasannya di dalam kita beribadah, tentu hal utama yang akan kita dapatkan adalah
kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita melaksanakan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah juga kita telah memberikan asupan terhadap ruh kita, terhadap rohaniyah kita. Karena pada dasarnya ruh manusia itu butuh untuk beribadah, butuh asupan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah jiwa yang lemah, yang terkadang tidak memiliki tempat bersandar, sehingga jikalau mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemanakah lagi manusia akan bersandar? Oleh karena itulah ibadah sangat penting di dalam kehidupan kita. Selain merupakan kewajiban, ibadah merupakan kebutuhan daripada ruhaniyah kita sendiri. Terima kasih, itulah tadi pembahasan saya mengenai materi ibadah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang membahas materi selanjutnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau membawakan materi tentang aspek ibadah, latihan spiritual, dan pembinaan akhlak di dalam Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang latihan spiritual. Latihan spiritual. Pengertian spiritualitas secara bahasa. Spiritualitas berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus, yang berarti roh, jiwa, semangat. Dari kata lain ini terbentuklah kata Perancis, yaitu I spirit, dan kata bendanya la spirituality. Setelah kata Perancis, kita mengenal kata Inggris, yaitu spirituality, yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata spiritualitas. Spiritualitas adalah hidup yang didasarkan pada pengaruh dan bimbingan roh Allah. Spiritualitas juga dapat diartikan sebagai bidang penghayatan batiniah terhadap Tuhan melalui laku-laku tertentu yang sebenarnya terdapat pada setiap agama. Tetapi tidak semua pemeluk agama menekuninya. Fokus spiritualitas adalah manusia. Apabila wilayah psikologi mengkaji jiwa sebagai ego, sedangkan spiritual mengkaji jiwa sebagai spirit. Adapun beberapa faktor yang berhubungan dengan spiritualitas, yaitu diantaranya yang pertama, diri sendiri. Jiwa seseorang merupakan hal yang fundamental dalam eksploitasi atau penyelidikan spiritualitas. Dan yang kedua, sesama. Kebutuhan untuk menjadi anggota masyarakat dan saling berhubungan telah lama diakui sebagai pokok pengalaman manusiawi. Sehingga hubungan seseorang dengan sesama sama pentingnya dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan. Pemahaman tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan secara tradisional dipahami dalam kerangka hidup keagamaan. Akan tetapi, dewasa ini dipahami Tuhan dalam banyak cara, seperti dalam suatu hubungan alam dan seni. Tingkatan-tingkatan spiritual itu dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah taubat. Taubat adalah memohon ampun atas segala dosa yang disertai dengan penyesalan dan dengan bersungguh-sungguh berjanji untuk tidak mengulanginya, kembali dan diiringi dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada zuhud. Zuhud secara harfiah berarti meninggalkan kesenangan dunia. Secara umum, zuhud berarti suatu sikap melepaskan diri dari rasa gantungan terhadap kehidupan duniawi dan mengutamakan kehidupan ukhrawi. Zuhud dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pada tingkat terendah zuhud berarti menjauhkan dunia ini agar terhindar dari hukuman di akhirat. Pada tingkat kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat. Pada tingkat ketiga, mengucilkan dunia bukan karena takut atau berharap, tetapi karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi studi keislaman yang mengenai pengertian akhlak dan metode pembagiannya. Jadi kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang menurut bahasa yaitu budi pekerti, perangai ataupun tingkah laku. Kata tersebut mengandung segi persesuaian dengan kata khalaq yang berarti kejadian. Adapun Ibnu Hatir menjelaskan bahwasannya khuluq adalah gambaran batin manusia yang sebenarnya yaitu jiwa dan sifat-sifat batiniah. Sedangkan khalaq merupakan gambaran untuk jasmaniyahnya seperti raut muka, warna kulit, tinggi rendahnya badan dan lain sebagainya. Kata khuluq sebagai bentuk tunggal dari kata akhlak tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat keempat yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam budi pekerti yang agung.
Kata akhlak juga dapat kita temukan dalam hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya yaitu bahwasanya aku atau Muhammad diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Secara terminologis terdapat beberapa definisi akhlak yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti contohnya Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai hendak yang dibiasakan. Adapun Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasannya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Di samping istilah akhlak, kita juga mengenai istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruknya baik atau buruknya dari sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Akhlak standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan etika standarnya pertimbangan akal pikiran dan moral. Standarnya adat, kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atau apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pembagian akhlak dan ruang lingkup akhlak. Pembagian akhlak secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji yakni akhlak karimah yang disebut akhlak baik atau perilaku yang sangat baik atau yang diterima oleh syariat. Akhlak tercela yakni akhlak al-mazmumah adalah perilaku yang buruk. Ruang lingkup akhlak, ruang lingkup ajaran akhlak sama dengan ruang lingkup ajaran Islam. Akhlak kepada Allah diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah. Sebagai khalik, manusia perlu berakhlak kepada Allah, diantaranya yaitu 1. Karena Allah yang menciptakan manusia. 2. Allah telah memberikan perlengkapan panca indera. 3. Allah telah menyediakan atau berbagai bahan atau saran. 4. Allah telah memuliakan manusia dengan diberikan ilmu atau kemampuan. Akhlak kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran banyak sekali rincian dilakukan berkaitan dengan perilaku terhadap sesama manusia atau akhlak terhadap sesama. Ini dapat juga diperinci sebagai berikut: 1. Akhlak kepada Rasulullah. 2. Akhlak kepada orang tua. 3. Akhlak kepada diri sendiri. 4. Akhlak kepada keluarga dan kerabat dekat. 5. Akhlak kepada tetangga atau orang sami kita. 6. Akhlak kepada masyarakat. Akhlak kepada lingkungan. Al-Quran telah menetapkan manusia sebagai khalifah atau peran sebagai untuk ayam atau memelihara serta membimbing agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Akhlak kepada lingkungan dapat diperlaksanakan dalam bentuk perbuatan seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, sayang kepada sesama makhluk atau menjadi potensi. Terakhir, akhlak kepada lingkungan dapat dilakukan dengan cara menjaga dan memelihara kelestarian alam, dalam artian dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan dan tidak sampai merusak alam.